2024, beberapa partai yang tidak lolos ke Senayan juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana peta politik di Senayan ke depan? Siapakah ketua DPR selanjutnya? Dan bagaimana DPR membahas putusan MK soal ambang batas parlemen? Pak Prabowo ketemu Bang Surya, lama dipercakapkan. Ini bagian dari strategi meredam angket ya? Saya mau jelaskan dari awal. Jadi ketika pertama kali angket ini diwacanakan oleh Pak Ganjar, kita dengan sungguh-sungguh sepenuh hati memikirkan bagaimana ambil peran dalam angket. Kita dengan Pak Habib dan Sekjen PKB sudah rapat 4 kali, sudah sampai tim kita, tim teknis kita mempersiapkan materi-materi berdasarkan pengaduan-pengaduan daerah yang nanti akan kita sumbangkan ke panitia angket di DPR. Setelah kita bertemu, kemudian para pimpinan 01, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin, Habib Segaf, itu juga bertemu mendukung. Jadi kalau di kita clear, lalu kalau sekarang ada keluhan dari publik mengapa lambat. Minggu lalu kita rapat dengan Pak Habib, rapat 3 sekjen, kita sampai kepada pikiran seperti ini. Kalau memang kita ingin percepat, ada cara. Kalau hanya mengusulkan untuk 25 orang, kita bertiga bisa. Kita bertiga bisa, kita ajukan dengan syarat nanti di paripurna Pak Baskara dan kawan-kawan harus bersama kita supaya angket ini gol. Nah, ternyata ide itu kita ajukan ke ketua umum kita bilang enggak. Sekalian, kebersamaan harus dari awal. Nah, kita menanti karena kan setiap partai kan punya dinamika sendiri. Setiap partai punya dinamika sendiri dan angket itu sebuah evaluasi total terhadap jalannya proses pemilu dengan keterlibatan pemerintah. Jadi kita sungguh-sungguh dan kita juga terus berdialog dengan Pak Baskara dan kawan-kawan. Saya terakhir dengan Pak Komarudin. Tapi memang ini butuh waktu, butuh waktu untuk menyatukan seluruh potensi, butuh waktu untuk menyatukan semua pikiran. Mengapa dari awal kita bersungguh-sungguh terhadap angket? Karena yang mencetuskan ini putra terbaik partai terbesar, calon presiden Republik Indonesia. Ini nggak main-main di mata kita. Seorang Ganjar yang diakui sebagai kader terbaik partai terbesar. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dan kalau sekarang kesannya Gembos. Kalau kesan itu kesan publik, tapi di kita ini masih jalan. Masih jalan ya? Pertemuan kita masih jalan hanya karena isunya banyak, apalagi hari ini mulai sidang MK. Isunya timbul tenggelam, tetapi kita minggu lalu kita masih berbuka bersama. Kita tanyalah Pak sama Basara, masuk angin. Jadi gembos atau gimana angket nih? Teriaknya lantang kemudian hilang lagi gitu. Ya, Mas Budiman, persoalan penggunaan hak angket oleh DPR RI itu bukan merupakan variabel politik yang berdiri sendiri. Tapi dia melibatkan sekian banyak variabel yang akan mempengaruhi apakah angket itu akan efektif atau tidak. Tentu ketika pemikiran dan langkah mengenai angket itu kita gulirkan, pemikiran kita harus meletakkan national interest kita di atas kepentingan-kepentingan lain. Apa national interest kita di dalam konteks mengajukan usulan hak angket ini? Oleh karena itu, PDI Perjuangan melihat bahwa dugaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat atas berbagai praktek pelanggaran sekian banyak undang-undang di dalam proses tahapan pemilu presiden kemarin sebagai sesuatu yang harus diuji oleh satu mekanisme politik yang secara konstitusional diberikan oleh undang-undang dasar kita dan undang-undang MD3, yaitu hak angket, hak untuk menyelidiki apakah benar presiden bersama para pembantu-pembantunya telah melanggar sekian banyak peraturan perundang-undangan. Tidak hanya satu peraturan perundang-undangan. Tetapi begitu angket ini berproses, maka akan ada banyak variabel di sana. Apakah dukungan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya itu akan signifikan? Karena pada akhirnya pengambilan keputusan itu akan dilakukan per kepala. Maka kita akan lihat berapa banyak kekuatan itu. Kami terus melakukan monitoring, memperhatikan gelagat dan dinamika. Misalkan saja kita beberapa kali diajak oleh teman-teman Nasdem untuk bersama-sama ini. Tapi kan kita juga mengikuti kemana kemudian arah teman-teman partai politik yang lain. Ya, tapi sampai sejauh ini, tapi tentu kita dengan satu asumsi menghormati jurisdiksi politik setiap partai untuk menentukan langkah kebijakan dan langkah politik yang masing-masing. Tapi sampai hari ini, PDI Perjuangan melalui Ibu Megawati Soekarno Putri, ketua umum kami yang memiliki hak prerogatif, belum menyatakan mundur dari hak angket itu. Belum mundur dan bahkan belum melakukan pertemuan-pertemuan dengan Pak Prabowo ataupun yang lainnya. Karena kami taat asas.
Pemilu belum selesai, masih ada tahapan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat dulu sampai hasil di sana. Jadi double track ini tetap kami lakukan. Kajian akademis atau naskah akademis untuk angket itu terus kami perdalam sambil menunggu momentum politiknya. Legal action kami lakukan lewat PHPU di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Begitu, Mas Edi Suparno, masih perlu bagi perwakilan dari 02 untuk dilakukan hak angket? Ya menurut kami tentu namanya juga hak ya. Jadi dari kacamata yang mengajukan itu tentu berbeda daripada kami yang berpendapat mungkin itu tidak perlu. Mengingat pemilu berjalan relatif dengan baik. Kalau memang ada kekurangan di sana sini, saya kira itu dalam setiap pemilu pun demikian. Jangankan pemilu, ya pilkada, pemilihan kepala desa pun pasti akan ada ada kekurangannya. Tetapi dalam proses kita melaksanakan pemilu kemarin, berbagai indikasi kecurangan atau kekurangan yang ada itu kan bisa langsung dilaporkan. Ada Gakumdu pada saat itu, ya, dan itu prosesnya bisa dilaksanakan saat itu juga. Nah, jadi ketika kemudian proses itu dilaksanakan, apakah diterima atau tidak, dijalankan atau tidak, tentu itu kita lihat bagaimana pada saat itu diputuskan oleh Gakumdu. Tetapi pada akhirnya ketika kita kemudian mendapatkan hasil perhitungan suara, dan hasil perhitungan suara itu kemudian disepakati oleh para pihak, tetapi yang merasa keberatan tentu apa yang disampaikan oleh Mas Baskara tadi bisa melakukan proses melalui PHPU di MK. Itu sudah koridornya sudah demikian. Dan itu bisa dilakukan sah. Apakah kemudian di parlemen akan dilakukan hak angket? Itu namanya juga hak. Silahkan saja dilakukan. Tetapi tentu kami merasa bahwa proses pemilu ini sudah berjalan dengan baik. Di samping kekurangan-kekurangan ada, ya tetapi hasil ini bisa diterima. Dan menurut kami hasil ini juga cukup baik karena masyarakat pun tidak ada yang kemudian merasa keberatan bahwa terjadi kecurangan masif dalam pemilu itu sehingga harus ada hak angket untuk mempertanyakan kekurangan-kekurangan di dalam pemilu. Oke, kalau Bung Andi Malarangeng masa perlu nggak sih hak angket sekarang? Demokrat jelas menganggap ini nggak perlu. Nggak perlu ya? Kan menarik juga kalau kita lihat bahwa yang katanya mendukung hak angket atau paling tidak menggembar-gemborkan hak angket pasti dari pendukung 01 atau 03. Kalau pendukung 02 kan kita menganggap nggak perlu. Kalau bicara soal kecurangan dan sebagainya ada mekanismenya yaitu di Mahkamah Konstitusi. Nah, persoalan yang lebih mendasar sebenarnya adalah lebih baik kita bicara nantinya setelah semua selesai, kita bicara bersama-sama KPU tentang bagaimana memperbaiki sistem pemilu kita. Ya. Mulai dari sistem pemilunya sampai pernak-pernik tentang prosedur prosedur pencoblosan, apakah kita perlu memulai dengan e-voting, bagaimana supaya menekan angka kematian para lebih KPPS, dari 100 orang di KPPS itu, karena mereka menghitung sampai subuh sampai besok paginya lagi. Nah, ini perlu kita sederhanakan. E-voting mungkin salah satu jawabannya. Mending kita bicara tentang ini. Setelah ini semuanya selesai, dalam rangka memperbaiki sistem pemilu kita bersama-sama dengan KPU, kita bisa bicara tentang mana yang lebih baik. Dan kita, nah ini ada perlu studi lebih mendalam, bukan dalam konteks hak angket penyelidikan, seakan-akan ada kecurangan terstruktur masif dan sistematis itu. Lebih baik kita bicara tentang itu nantinya, supaya sistem pemilu kita menjadi lebih baik dan korban juga makin sedikit, sementara hasilnya makin mantap. Misalnya di KPU kemarin kan kita tahu ada kelemahan-kelemahan, si rekapnya itu dan sebagainya, kita sadari itu. Tapi bukan jawabannya dengan hak angket ditarik menjadi ranah politis, tapi lebih baik kita bicara secara objektif nantinya bagaimana sistem pemilu kita lebih baik. Urusan tentang apakah terjadi kecurangan atau tidak, ini sudah ada di Mahkamah Konstitusi. Maka berjuanglah di situ, ungkapkanlah bukti-bukti itu semuanya dan segala macam. Biarlah nanti kemudian di Mahkamah Konstitusi diputuskan. Oke, baik. Kalau Bung Habib, tadi kan isunya kan juga selain soal angket, tapi juga MD3 juga menyangkut undang-undang pemilu juga terkait juga dengan ambang batas parlemen. Nah, kalau PKS lihat tadi diubah sekalian dengan mengubah ambang batas parlemen atau gimana sebetulnya? Semuanya serba bisa. Yang penting kita kasih pantun dulu. Penyanyi biasa disebut biduan, penyair biasa disebut budayawan. Angket bukan momok, menakutkan. Oke.
bisa dilakukan untuk sarana perbaikan. Mantap. Jadi bagi partai pemenang yang udah pengen duduk tenang, emang palanya udah enteng. Gitu. Bagi yang sedang berjuang, melihat ada yang masifnya, yang macam-macam kecurangan, yang sudah dilihat bukan pusing, ingin perbaikan. Nah, perbaikan itu adalah satu hak politik yang pantas dilakukan. Nah, kebetulan Majelis Syuro PKS juga mengamanahkan untuk peran itu. Kami bertiga antara Nasdem, PKS, kebetulan Indonesia 1 itu sudah duduk-duduk menunggu dari Bapak Baskara. Sebab kalau nggak nunggu itu ya nggak jelas bangka kita. Percuma kita melakukan angket kalau kita tahu hak suara kita nggak nendang gitu. Jadi menurut saya tidak salah hak politik ini dilakukan dalam rangka pemenangan, bukan yang sekedar di MK. Enggak, justru titik kecurangan itu akan terteliti kalau memang itu dilakukan. Tinggal kita lihat soal kesepakatan dan kemampuan di parlemen. Dan itu tidak buruk kok, dan itu tidak jelek dan tidak menakutkan. Di PKS gaspol ya untuk angket? Ya, kita sama-sama lakukan PKS sendiri. Kalau Bung Daniel, PKB angketnya gimana? Udah setelah Pak Jokowi mengundang 2 menteri PKB gitu. Ya tadi Bang Sekjen Nasdem, Bang Sekjen PKS sudah menjelaskan sebenarnya justru di koalisi 01 itu sudah sepakat ya bahwa angket itu menjadi sangat penting untuk memperbaiki demokrasi yang dianggap jauh mundur. Tapi? Nah, kuncinya di sahabat tua kita, saudara tua kita PDP. Karena kan kalau cuma ngusulin dan selesai nggak ada perbaikan yang bisa kita lakukan. Nah, tetapi pada saat yang sama saya rasa angket menjadi penting karena untuk menjadi kanal bagi suara-suara masyarakat sipil, bagi guru besar, bagi para yang mencintai tidak menginginkan demokrasi kita mundur, karena yang semakin meluas dan semakin menguat. Karena kalau enggak, ini juga akan menjadi api dalam sekam bagi pemerintahan berikut. Sehingga semua menjadi clear. Oke, memang masih banyak PR, apakah itu hak angket, ada juga perintah Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan ambang parlemen, dan bagaimana mendesain sistem politik ke depan, jawabannya setelah jeda berikut ini. Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, pasca pemilu 2024, koalisi atau